Kak Feby. Hai Kak Jess. Hai, Kak Feby kayaknya lagi sibuk banget. Emang Kak Feby lagi ngapain sih? Ini tuh aku lagi mempersiapkan untuk menghias pohon Natal Kak. Kan kita udah mau Natalan nih, udah tanggal 20 Desember. Kita harus siap-siap pohon Natal, siap-siap makan makanan enak yang meriah. Karena Natalan, kita mau Natalan. Oh, udah mau Natalan ya? Iya Kak Jess udah hias pohon Natal belum? Belum sih, tapi bukannya ini Kak Feby, ini kan yang buat ini. Bukan Kak Jess, itu. ini tuh bukan syal. Oh, bukan ini ya? tuh buat menghias pohon Natal. Kalau Kak Jess taruh di situ nanti leher Kak Jess gatel-gatel. Iya juga sih. Oh, jadi kita mau menghias bareng nih? Iya, yuk bareng yuk. Tunggu dulu Kak Feby. Sekarang tadi Kak Feby bilang tanggal berapa kita hari ini? Tanggal 20 Desember. 20 Desember. Kak Feby tahu nggak hari ini hari apa? Sekarang hari Minggu ya kalau nggak salah. Betul banget Kak Feby. Hari ini hari Minggu. Nah, Kak Feby udah ibadah belum? Ibadah. Yo. Belum Ibadah sih, belum. dari tadi aku sibuk mempersiapkan pohon Natal, kado-kado Natal. Kan harus, ini mau Natalan Kak, makanya harus meriah, harus heboh, harus wow. Walaupun kita mau Natalan bentar lagi Kak Feby, tapi jangan lupa juga tetap ibadah di WTC Kids Online. Tapi kan, ini kan tentang Natalan yang meriah-meriah Kak. Iya memang tentang yang meriah-meriah, tapi hari ini kita mau belajar Kak. Seperti judul kita yang akan kita pelajari hari ini, bahwa Natal adalah tentang Yesus. Oh tentang Yesus, Betul. jadi bukan tentang pohon Natal atau tentang pesta-pesta kumpul-kumpul keluarga? Bukan hanya itu, ada yang jauh lebih penting dari itu Kak Feby. Makanya yuk kita ibadah dulu aja. Iya Kak, aku jadi penasaran nih, jadi pengen denger, pasti seru banget ceritanya hari ini. Iya, yuk adik-adik. Tapi kita belum sapa Kak, adik-adik Betul yang ada di banget. rumah. Dari tadi kita Betul. asik ngobrol. Iya, kebanyakan ngobrol. Kita sapa sama-sama yuk Kak. Shalom adik-adik. Wah, senang banget nih Kak Feby sama Kak Jessica. Kita semua bisa ketemu lagi sama adik-adik. Hari ini kita mau belajar apa Kak? Tadi yang Kak Jess bilang belajar kalau Natal itu adalah tentang Tuhan Yesus. Betul banget. Adik-adik semuanya udah siap kan untuk ibadah WTC Kids Online hari ini? Gimana kalau kita? Berdoa dulu Kak Betul sebelum kita mulai sekali. ibadah. Nah kalau gitu Kak Feby mau ajak adik-adik semua berdoa bersama. Nah semuanya lipat tangan dan tutup mata ya, Kak Feby pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa untuk penyertaan-Mu hingga pada saat hari ini. Engkau telah menyertai kami dari seminggu kemarin. Ya Bapa, sebentar kami mau mulai ibadah kami. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Tutup bungkus ya Bapa, biar kami bisa memuji dan menyembah-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Selamat Selamat beribadah. Shalom adik-adik, apa kabar? Ayo lambaikan tangan dulu. Yes, Kak Puji berharap adik-adik sudah siap untuk memuji Tuhan hari ini. Ayo semuanya bangkit berdiri. Kita mau sama-sama sungguh-sungguh sama Tuhan. Ayo kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Ayo kompak. Kita mau kerahkan kekuatan kita buat Allah kita. Yang setuju katakan amin. Siap ya? Kita sama-sama bilang wow oh oh. Ya. Wow oh oh. Wow oh oh. Wow oh oh. Lagi. Wow oh oh. Wow oh oh. Wow oh oh. Sekali lagi. Wow oh oh. Wow oh oh. Wow oh oh. Good. Lagi ya. Wow oh oh. Wow oh oh. Wow oh. Sama-sama. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuhmu. Selamatkanlah umat-Mu. Katakan Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya.
Ayo lompat semuanya. Allah bangkit bersorak. Katakan hey, hey. Allah bangkit, amin. Bernyanyilah. Semuanya musuh. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Dibebaskan. Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat. Katakan Allah bangkit. Hey, Allah bangkit bersorak sama-sama. Hey, Allah bangkit, amin. Bernyanyilah. Ayo kalahkan musuh. Ya. Musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat. Sama-sama. Sekali lagi. Amin. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah. Ayo lebih sungguh-sungguh lagi. Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuhmu. Serahkan musuhmu. Amin. Selamatkanlah umatmu. Katakan Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Ayo semuanya lompat. Allah bangkit bersorak. Teriak. Hey. Allah bangkit. Amin. Bernyanyilah. Musuh. Ya. Musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat. Sekali lagi ya, semuanya lompat. Ayo lompat adik-adik. Allah bangkit, hey, bersorak. Semua teriak. Hey, Allah bangkit. Musuh dikalahkan. Musuh dikalahkan. Ya, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Wow, oh, oh. Wow, oh, oh. Wow, oh, oh. Beri sorak-sorak yang meriah buat Tuhan Yesus. Sekali lagi beri tepuk tangan. Haleluya. Wow. Adik-adik, kita percaya waktu Tuhan Yesus membangkitkan umatnya, musuh dikalahkan. Yang setuju katakan amin. Amin. Yes. Yuk sekarang mari kita bangkit berdiri. Kita mau doa sama Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami siap untuk dengar firman Tuhan. Kami yakin ya Tuhan, ketika Engkau berfirman, aku menang. Ya lama ya Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang. Ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ya Tuhan, ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang hidupku ya Tuhan. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kami percaya ya Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Yesus mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan.
Ayo adik-adik, kita sungguh-sungguh. Kita mau bilang sama Tuhan, yakin, ku yakin saat kau berfirman. Haleluya. Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Yesusku aman karena kau menjaga. Ayo adik-adik lebih sungguh-sungguh lagi. Karena kau menopang. Yesus, hidupku hanya ditentukan oleh kuasa. Ayo dengan segenap hati katakan sama-sama. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya Dia sediakan bagi. Dia disediakan buat adik-adik. Oh, ayo katakan sama-sama. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, amin. Kami percaya ya Tuhan, mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat. Kami percaya ku diangkat dan kami percaya ya Tuhan. Kami percaya janji-Mu bagi kami. Mukjizat-Mu sedang terjadi bagi kami. Ayo angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kami menyembah-Mu ya Allahku. Haleluya. Kami menyembah. Ayo keluarkan suaramu adik-adik, sembah Tuhan. Kami menyembah-Mu ya Allahku. Oh, kami tahu Engkau mengasihi kami. Mukjizat terjadi bagi kami Tuhan. Ya lama ya sih. Kami percaya ya Tuhan Yesus. Di tengah-tengah gelombang, kami percaya anak-anak-Mu tetap kuat. Adik-adik yang percaya sama Tuhan Yesus, angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Kami menyerahkan hidup kami ya Tuhan Yesus. Dan kami rindu hari ini kami mendengar firman-Mu yang akan mengubah setiap kami, yang akan mengajar setiap kami, yang akan menegur setiap kami. Dan biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Urapi kakak-kakak kami yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dan biarlah urapan Tuhan yang akan memampukan mereka untuk mengimpartasikan segala apa yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap menyambut firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Adik-adik yang siap, katakan amin. Shalom adik-adik, selamat Natal. Wah, kami kesenang sekali menyapa adik-adik di hari Natal ini. Bagaimana hadiah Natal kalian? Ya, apakah kalian semua akan dapat hadiah Natal tahun ini? Nah, adik-adik, hari ini kakak mau mengajarkan sama adik-adik bahwa Natal adalah tentang Yesus. Benar adik-adik, Natal itu adalah hari yang penting.
hari kelahiran seorang anak manusia yang sangat luar biasa. Hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Nah, adik-adik, harusnya hari itu adalah hari yang paling penting untuk kita merayakan kelahiran Yesus. Tapi sayangnya hari-hari ini adik-adik, banyak orang yang menjadikan Natal itu adalah untuk hadiah. Mereka sibuk membeli hadiah, memikirkan hadiah. Anak-anak lagi mikir dapat hadiah apa ya dari papa mama. Nah, ada juga orang-orang yang sibuk pasang dekorasi, sibuk masak untuk berkumpul bersama dengan keluarga. Oke, nah adik-adik jangan lupa bahwa yang harus kita ingat adalah Natal adalah tentang Yesus. Natal adalah tentang kelahiran Dia, kelahiran Juru Selamat yang menyelamatkan dunia. Untuk itu adik-adik kita harus mengingat, jangan lupa, jangan kita sampai sibuk dengan hadiah, dengan semua dekorasi, dengan semua acara-acara di televisi. Tapi kita harus tetap ingat bahwa Natal adalah tentang Yesus. Dan di Natal ini kita mau belajar bahwa kita jangan melupakan orang lain. Kita harus mengabarkan kepada teman-teman kita, sahabat-sahabat kita bahwa Yesus sudah datang untuk menyelamatkan kita semua. Nah adik-adik, bahkan di ayat di firman Tuhan pun tertulis. Yuk kita buka untuk ayat hafalan kita minggu ini di Lukas 2 ayat 10 sampai 11. Kita baca sama-sama ya. Lukas 2 ayat 10 sampai 11. Aku memberikan kepadamu kesukaan besar. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Mari Natal ini kita mengingat bahwa kita harus memberitakan kabar sukacita kepada teman-teman kita. Bahwa Yesus telah lahir. Natal adalah tentang Yesus adik-adik. Dan jangan lupakan teman-teman kita. Hai Bim, selamat hari Natal. Hai Kak Diana. Bim, lah kok cemberut sih? Iya, Harusnya seneng dong hari Natal. iya. Iya doang. Ucapin selamat Natal dong ke Kak Diana dan Kak adik-adik. Selamat Natal. Gitu doang. Sukacita Natalnya mana? Aku nggak suka cita. Kenapa? Nggak asik Natalannya tahun ini. Kenapa? Coba sini cerita sama Kak Diana. Aku nggak dapet hadiah. Terus? Papaku katanya lagi nggak punya duit. Katanya kantornya lagi itu deh, lagi susah. Jadi Bapak nggak bisa beliin aku hadiah. Tapi biasanya kalau nggak dapet hadiah dari Papa, kan dapet hadiah di gereja. Tapi tahun ini gereja juga nggak Natalan, aku nggak dapet hadiah, sepi. Nggak asik Natalannya. Bim, Natal itu bukan hanya tentang hadiah. Terus tentang apa? Natal adalah tentang Yesus. Maksudnya? Natal bukan hanya tentang Bim saja, tapi bagaimana kita berbagi kepada orang lain. Bagaimana Yesus sudah memberikan hidupnya untuk Bim dan adik-adik, untuk Kak Diana juga. Jadi Natal bukan tentang kamu, tapi Natal adalah tentang Yesus. Aku jadi lupa. Apa? Iya, aku pikir Natal itu hadiah buat aku. Ternyata nggak gitu ya. Enggak, Bim. Jadi gimana? Jadi Natal itu tentang berbagi. Natal itu tentang sharing. Natal itu tentang Yesus. Kayaknya Kak Diana mesti cerita deh Iya, Kak Diana punya cerita nih. Bagaimana? tentang Natal. Iya. Supaya semua inget ya. Iya. Nggak cuma Bim yang di rumah juga. Iya, betul. Ya, kalau gitu kita dengerin cerita dulu ya. Iya. Bibi Ya. mau dengerin. Ya, Iya. aku kan senang denger cerita. Iya, tapi diingat ya, Bim. Ya, Jadi nggak lupa terus. Ya. Ya udah. aku nama manusia memang suka lupa. Bim duduk yang manis ya. Siap, Kita dengerin ceritanya ya. oke. Jadi ceritanya begini. Natal adalah tentang Yesus, bukan tentang hadiah yang mahal, bukan tentang makanan yang enak,
bukan tentang jalan-jalan ke luar negeri atau liburan ke tempat yang indah. Natal bukan tentang berhura-hura. Natal itu tentang Yesus. Kita boleh sibuk merayakan Natal, kita boleh sibuk mempersiapkan segala sesuatu untuk Natal. Tetapi jangan lupa, ada yang lebih penting dari itu, yaitu tentang Yesus. Natal bukan tentang yang lain, bukan juga tentang Sinterklas yang biasanya hadir di hari Natal. Tetapi Natal adalah tentang Yesus. Yesus yang sudah lahir ke dunia, Yesus yang sudah menyelamatkan hidup kita dari segala dosa. Nah adik-adik, dulu ketika Yesus lahir, waktu itu ada sekelompok orang yang tidak dianggap. Ada sekelompok orang yang dianggap hanya orang biasa. Mereka adalah para gembala. Para gembala biasanya menggembalakan domba-domba mereka ke suatu tempat. Berbeda dengan di sini, kalau domba-domba dikandangin dikasih makanan. Tetapi zaman dulu, orang pergi mencari tempat-tempat yang berumput hijau dengan membawa domba-domba mereka. Lalu mereka berjaga-jaga di sana, menggembalakan domba mereka sampai berhari-hari. Jadi mereka berkelompok, nggak cuma satu gembala, tapi ada banyak gembala. Nah, gembala-gembala ini suatu malam mereka sedang duduk menjaga kawanan domba mereka. Mungkin ada sedang tiduran, tapi ada yang giliran jaga. Mereka menjaga domba mereka supaya tidak dicuri orang, tidak dimakan serigala atau binatang buas yang lain. Nah, ketika mereka sedang duduk-duduk menjaga kawanan domba mereka, mungkin mereka sedang berharap ada sesuatu yang lain malam itu, tiba-tiba datang sebuah cahaya dari langit, terang sekali, sampai mereka ketakutan, mereka gemetaran, karena mereka pikir itu adalah hantu. Tapi cahaya itu yang ternyata adalah malaikat berkata kepada mereka, "Jangan takut, sesungguhnya hari ini aku membawa berita besar buat kalian. Aku membawa berita sukacita, karena hari ini telah lahir seorang bayi yang lain daripada yang lain. Dia adalah juru selamat, dia adalah Mesias, dia adalah penolong bagi orang yang sedang mengalami kesusahan, dia adalah penyelamat dari segala kesulitan manusia." Wah, para gembala ini mendengar itu sangat gembira sekali. Kenapa? Karena ini mungkin harapan buat mereka yang selama ini tidak punya harapan. Lalu ketika mereka sedang terbengong-bengong gitu ya adik-adik, tiba-tiba datang banyak sekali malaikat. Lalu mereka menyanyikan pujian bagi Allah di surga. Mereka menyanyi, mereka memuliakan nama Tuhan. Ya, damai di bumi di antara orang yang berkenan kepadanya. Wah, pokoknya mereka menyanyi merdu sekali, ramai sekali di langit, terang sekali waktu itu. Gembala-gembala ini menjadi senang, bersuka cita. Lalu satu dengan yang lain berkata, kita harus ketemu Yesus ini yang hari ini lahir. Ayo kita tinggalkan kesibukan kita, kita kembali, kita bertemu dengan Yesus. Lalu mereka buru-buru berlari menuju ke Bethlehem, menuju kemana Yesus dilahirkan. Mereka melihat bayi Yesus. Dan ketika mereka tiba di sebuah kandang, di sana bayi Yesus diletakkan di atas palungan dan dibungkus dengan lampin. Mereka terkagum-kagum. Lalu mereka sujud menyembah Yesus. Natal adalah tentang Yesus. Hari itu para gembala meninggalkan kesibukannya dan berlari segera menuju ke kandang di mana Yesus dilahirkan, dan mereka menyembah Yesus. Hari ini mungkin kamu merayakan Natal dengan segala kesibukan di rumah, mempersiapkan segala sesuatunya, masang pohon Natal, menyiapkan makanan, menyiapkan dekorasi dan sebagainya. Tapi ada yang lebih penting, yaitu Yesus harus ada di rumahmu.
Kamu boleh datang kepada Yesus, menyembah Yesus. Kamu ajak papa mama, ajak kakak adik. Kita bersama-sama duduk mendengarkan firman Tuhan. Kita sama-sama duduk memuji dan menyembah Tuhan. Itulah yang terpenting. Itu adalah Natal. Natal adalah tentang Yesus, bukan tentang yang lain. Nah, Bib, sudah dengar kan ceritanya? Iya, tapi Ya, ada yang aneh. apa? Kayaknya yang cerita bukan Kak Diana itu. Emang Itu bukan? suara siapa? Itu suara Kayudi. Hah? Iya. Kayudi? Heeh. Kayudi? Kayudi kan di sini. Kok bisa cerita? Kok aku nggak dengerin? Kayudi bener yang cerita? Iya bener. Iya Bim, aku yang cerita. Emang masalah? Enggak sih. Tapi aneh. Tadi yang bilang katanya Kak Diana mau cerita. Tapi udahlah. Yang penting kita mengerti makna Natal. Yang Iya. pertama apa tadi? Bib, Kayudi udah syuting duluan Oh, kemarin. oh, Gitu. oh, pantesan Kayudi nggak bilang-bilang nggak ngajak aku. Oke Bib, jadi pelajaran apa yang Bim dapatkan dari Natal cerita itu tadi? bukan soal aku sendiri, bukan tentang aku. Ayo dibocor palamu. Ya. Nah, Natal itu bukan tentang aku harus Iya. dapat hadiah. Iya, Natal lalu itu mempedulikan orang lain. Dan yang terakhir itu yang penting. Apa Natal itu tentang Yesus betul sekali. yang sudah datang mengasihi kita. Iya. Jauh-jauh dari surga, datang ke dunia, Iya. memberikan hidupnya buat kita. Hmm. Jadi bukan tentang hadiah, Kayudi. Iya Bim. Nah, gitu Kak Diana. Udah. Udah. Selesai ngobrolnya sama Kak Ngerti, Yudi. aku ngerti. Udah, ngerti. Aku nggak masalah nggak dapat hadiah. Nah. Tapi Kak Diana, Iya. dengar dari sekolah minggu mau dapat hadiah ya? Iya. Tapi Pikirin. ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya Bim harus rajin ikut Kids Altar. Yeay, aku udah ikut. Udah ya? Berarti aku dapat hadiah. Yeay, aku Iya. nggak sedih. Ternyata aku masih dapat hadiah. Nah, adik-adik yang belum daftar Kids Altar, nanti tahun depan daftar ya. Ya, Jadi, Natal adalah tentang Tuhan Yesus. Yesus. Berikan hati kita buat Tuhan Yesus. Oke. Aku sudah ngerti. Bim Bim mau berikan hatinya buat Tuhan Yesus. Ya, Yuk kita berdoa ya. kita berdoa. Hmm. Teman-teman, ayo berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur untuk kelahiran Tuhan Yesus bagi kami semua. Natal adalah tentang Yesus. Kami mau belajar Tuhan, bagaimana kami memberikan hidup kami untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas and a Happy New Year. Selamat Natal Kak Diana. Selamat Natal Bim Bim, selamat Natal Selamat Natal adik teman-teman semua di rumah. Selamat Natal Papa Mama. Iya. Selamat Natal semua. Bye. Maafin ya kalau ada salah-salahnya Bim Bim. Iya. Dadah. Bye, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Kue, siapa mau beli kue? Beli ini bisa bantu orang miskin juga. Ayo, siapa mau beli kue? Kue. Hai Janice, Ya, apa yang kamu lakukan di sini? jualan kue, kamu gak lihat? Iya aku tahu, tapi kenapa ada tulisan bantu orang miskin? Oh, karena aku emang pengen bantu orang miskin di hari Natal ini. Kenapa kamu bantu mereka? Padahal kan dia juga nggak bantu apa-apa tuh buat kita. Kamu gak tahu teman kita di ujung jalan itu? Bapaknya baru kehilangan pekerjaan. Bagaimana dengan reputasi keluarga kita? Ih, siapa yang peduli? Kan yang penting kita menolong mereka supaya Natal mereka jadi bahagia. Kamu tidak perlu membantu mereka. Kamu juga tidak pernah berbicara dengan mereka juga kok. Tapi dia juga punya teman yang duduk di kursi roda. Mungkin dia nggak bisa ngapa-ngapain. Mungkin kita bisa beliin dia mainan. Jadi kamu mau dengerin aku buat berhentiin ini? Enggak, Ya udah, aku tanya sekarang ya. Ini harganya berapa? ini nggak dijual. Ini ya semuanya yang di meja nih. 100.000. 100.000. Yaudah nih aku beli nih semuanya. Oke.
Yaudah ayo kita pulang, kan udah aku beli semua. Oh enggak kok, ini aku masih ada jualan lagi nih. Kok masih ada lagi sih? Katanya cuma ini doang. Loh kan mau buat bantu orang miskin, masa dijual cuma dikit? Kamu bohongin aku ya? Enggak. Untuk apa bantu-bantu mereka? Nggak usah lah, ayo kita pulang. Nggak bisa, ini hari Natal yang penting karena Natal itu kita harusnya membantu orang lain. Biar mereka tahu bahwa Tuhan Yesus itu juga mengasihi kita lewat perbuatan-perbuatan kita ini. Udah biarin aja, ntar banyak orang itu yang bantu mereka. Udah ayo kita pulang. Aduh, siapa yang peduli sih? Kan yang penting kita bantu mereka. Ih, udah ayo kita pulang. Ini kan udah aku beli semua. Gak mau, aku masih mau jualan, masih mau bantu mereka. Gak usah bantu mereka. Nanti banyak orang yang bantu mereka di sana. Aku gak peduli, aku mau bantuin mereka. Gak usah, ayo pulang, ayo pulang. Enggak, Ayo. mau. Stop. Nih adik-adik semua lihat ya, kalian lihat deh, dia pakaiannya bagus, rambutnya udah bagus, punya barang-barang yang juga udah bagus, udah mahal semuanya. Nah tapi coba deh, dia nggak paham sebenarnya apa arti Natal sesungguhnya. Natal itu bukan berarti tentang bagaimana kita punya barang-barang yang bagus dan lain-lain sebagainya. Tapi Natal itu adalah tentang Yesus. Kita nggak perlu pedulin tentang reputasi kita. Mau kita mungkin nanti, tapi nanti kalau kita nolongin orang lain nanti dibilang miskin kak. Atau dibilang apalah pokoknya yang jelek-jelek. Kita nggak perlu adik-adik peduliin tentang hal itu. Yang harus kita tahu adalah Natal itu adalah tentang Yesus. Nah lebih baik nih adik-adik coba deh sekarang kalian bisa tuh mulai memikirkan ide-ide kreatif gimana ya caranya supaya teman-teman kita juga bisa mengenal Yesus. Mungkin adik-adik bisa nih lihat lemari kalian punya baju-baju kan banyak. Ada yang mungkin kalian jarang pakai lagi. Kalian bisa pikir oh kira-kira apa ya yang bisa aku kasih buat mereka. Nah itu adalah arti Natal sesungguhnya adik-adik. Jadi Natal ini kita juga bisa memikirkan orang lain. Jangan kita memikirkan diri kita sendiri. Karena Tuhan juga mengasihi orang-orang semua. Tuhan mengasihi banyak orang dan Tuhan juga mau kita di Natal ini kita juga berbagi. Nah jadi poinnya adalah Natal adalah tentang Yesus. Halo adik-adik, pelajaran kehidupan hari ini dengan tema Natal Terbaik Tina. Natal adalah saat dimana kebanyakan orang menghiasi rumah mereka dan merayakan dengan teman-teman juga keluarga. Tapi bagi Tina, tahun ini Natal adalah waktu untuk pindah. Ayah Tina mendapatkan pekerjaan baru di kota lain sehingga keluarganya harus berkemas dan pindah setelah Thanksgiving. Tina merasa gugup saat pergi ke sekolah baru karena dia berjuang untuk bacaannya. Tina benci membaca dengan suara keras karena dia memiliki ketidakmampuan membaca yang disebut disleksia. Dengan disleksia, Tina mengalami kesulitan membaca karena kata-kata selalu terlihat terbalik baginya. Kapanpun dia harus membacakan dengan suara keras di sekolah lamanya. Anak-anak lain akan mentertawakannya adik-adik. Suatu Jumat petang, Ibu Tina menunggunya pulang dari sekolah barunya, sehingga dia bisa membantunya menyelesaikan dekorasi pohon Natal. Tapi saat Tina masuk melalui pintu, ibunya bisa melihat bahwa dia telah menangis. "Tina, ada apa?" tanya ibunya dengan prihatin dalam suaranya. "Pada hari Senin, guru ingin kita masing-masing berdiri di depan kelas dan membaca halaman dari buku favorit kami." Tangis Tina adik-adik. "Saya takut dan saya tidak ingin melakukannya. Saya baru berada di sini seminggu dan saya tidak ingin anak-anak lain tertawa dan mengolok-olok saya." "Tina, jangan menangis," kata ibunya sambil memeluknya dengan pelukan besar. "Jika kamu terus berdoa seperti yang saya katakan dan berlatih selama akhir pekan, Tuhan dapat membantumu dengan ini." Maka Tina berdoa dan berlatih membaca sepanjang akhir pekan seperti yang ibunya katakan padanya. Hebatnya adik-adik,
Pada hari Senin pagi ketika tiba waktunya untuk membaca, dia tidak berantakan, bahkan tidak sekalipun. Tina sangat bahagia, dia tidak bisa berhenti tersenyum sepanjang hari. Keesokan harinya, guru mengatakan kepada kelas bahwa mereka akan mulai berlatih untuk drama Natal tahunan. Untuk memutuskan siapa yang akan bermain setiap bagian, guru memberi setiap orang berbeda baris untuk membaca dan berakting keesokan harinya. Dramanya adalah tentang kelahiran Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, itulah sebenarnya Natal. Semuanya tentang Yesus. Pada hari Natal, kita merayakan hari ketika Yesus, anak Allah, dilahirkan ke dunia ini di sebuah kandang di Bethlehem. Yesus dilahirkan untuk menjadi juru selamat dunia. Ia tumbuh menjadi seorang yang tidak pernah berdosa dan kemudian adik-adik, dia mati di kayu salib untuk membayar harga untuk semua dosa kita sehingga kita tidak perlu membayarnya. Karena itu, kita bisa menjalin hubungan dengan Tuhan dan pergi ke surga. Adik-adik, itulah hal yang paling menakjubkan dan penuh kasih yang bisa dilakukan seseorang. Yesus begitu baik dan dia adalah alasan mengapa kita merayakan Natal. Jadi, jangan pernah lupa bahwa Natal adalah tentang Yesus. Saat Tina sampai di rumah, dia memberitahu ibunya tentang drama Natal. Bu, drama Natal kita adalah tentang Yesus. Saya benar-benar ingin menjadi seorang malaikat yang cantik, tapi saya tidak berpikir bahwa saya dapat melakukan pekerjaan dengan baik untuk menghafalkan kalimat saya untuk audisi. Ibu Tina hanya tersenyum. Tidakkah kamu ingat bahwa yang kamu lakukan terakhir kali kamu harus membaca? Kamu berdoa, berlatih, kemudian melakukan membaca dengan baik. Jika kamu terus berdoa dan berkomitmen untuk berlatih, maka kamu akan baik-baik saja. Percayalah. Adik-adik, Tina sangat terdorong oleh apa yang ibunya katakan. Sehingga dia berlatih ke kamar untuk berdoa, dia berlatih perannya. Dan keesokan harinya ketika tiba saatnya baginya untuk membaca kalimatnya, Tina berdiri tegak dengan tatapan percaya diri di wajahnya dan membacakan setiap kata dengan keras dan jelas. Tina melakukannya dengan baik sehingga akhir menjadi yang terbaik di kelas ini. Tina yakin dia akan terpilih untuk peran malaikat sekarang. Tapi guru Tina memikirkan hal lain. Kamu melakukan dengan baik, Tina. Saya sangat terkesan denganmu sehingga saya telah memutuskan untuk memberimu peran narator. Gurunya berkata kepadanya, kamu akan menceritakan keseluruhan pemain. Tina berdiri di sana terlihat syok di wajahnya. Dia tidak ingin menjadi narator, dia ingin menjadi seorang malaikat. Tina sangat kecewa. Ketika sampai di rumah, dia menceritakan pada ibunya segala sesuatu yang terjadi. Saya tidak ingin menjadi narator. Dia merengek. Saya ingin menjadi malaikat. Saya ingin menata rambut dan menggunakan make up supaya saya terlihat cantik. Saya ingin bisa berpakaian dengan gaun putih. Saya tidak ingin membaca naskah yang dimiliki oleh narator. Saya hanya ingin menjadi malaikat yang cantik. Ibu Tina kecewa. Saya tahu kamu ingin menjadi malaikat, tapi kamu tidak bisa selalu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Lagi pula, Natal adalah tentang Yesus. Bagian mana yang lebih baik daripada yang bisa kamu ceritakan tentang kelahirannya? Ini bukan tentang dirimu. Adik-adik, hal yang sama berlaku untukmu. Jangan membuat Natal semuanya tentang kamu. Jangan mengeluh,
Jika kamu tidak mendapatkan apa yang kamu inginkan saat membuka hadiah, dan jangan terlalu asik bermain dengan semua mainan barumu pada hari Natal, sehingga kamu tidak sempat mengucapkan terima kasih kepada Yesus untuk semua berkat-Nya. Jangan membuat Natal semuanya tentang kamu, karena Natal adalah tentang Yesus. Tina merasa tidak enak karena sudah bersikap buruk. Ibunya benar, ini adalah bagian yang terbaik. Dia bisa menceritakan kepada orang lain tentang Yesus. Adik-adik, lalu Tina berdoa dan berlatih setiap hari sampai dia mengingat semuanya. Pada hari bermain, saat Tina melihat keluar dan melihat semua orang yang duduk di antara penonton, dia mulai mengalami demam panggung dan merasa gugup di dalamnya. Awalnya dia tidak tahu harus melakukan apa, tapi kemudian dia menarik nafas dalam-dalam, meminta Tuhan membantunya dan mulai menyebutkan kalimatnya. Dan begitulah Natal, kata Tina kepada orang tua saat dia menyelesaikan kalimat terakhir. Ini semua tentang Yesus. Semua bertepuk tangan dan bersorak. Tina sangat senang karena mereka semua merasakan yang paling penting dalam Natal Yesus. Adik-adik, mari kita datang kepada Tuhan. Tunduk kepala dan mulai tutup matamu. Saat ini Kak Puji ingin kamu memikirkan 3 alasan kenapa kamu mengasihi Yesus. Mungkin kamu mengasihi Yesus karena Dia telah mati untukmu, atau mungkin kamu mengasihi Yesus karena Dia memberi kamu makanan untuk dimakan dan tempat tinggal. Mungkin kamu mengasihi Yesus karena Dia selalu mendengarkan kamu saat kamu berdoa. Tantangan Kak Puji bagi kamu adalah membuat Natal ini semua tentang Yesus. Saat pertama kali bangun tidur, jangan lari ke pohon Natalmu. Jangan teralihkan dengan membuat ibumu di dapur. Luangkan waktu untuk menghabiskan waktu bersama Yesus. Terimalah Dia karena menjadi alasan kita untuk merayakan Natal. Adik-adik, di hari-hari seperti ini, di tengah-tengah COVID ini, kalian harus tetap ingat bahwa Yesus sudah memberi yang terbaik untukmu. Ayo, habiskan waktu bersama dengan Yesus. Tunduk kepala. Kak Puji pengen ajak kalian berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah lahir. Terima kasih juga Engkau telah mati di atas kayu salib menebus dosaku. Terima kasih telah menjadi teman saya dan untuk menghapus semua rasa sakit saya. Tuhan Yesus, Natal adalah tentang dirimu. Saat ini aku ingin memberitahumu betapa aku sangat mencintaimu. Adik-adik, yuk Kak Puji ingin mengajak kamu berdiam 30 detik, tutup matanya, lalu kemudian kamu beritahu kepada Yesus mengapa kamu mengasihi Tuhan Yesus. Ayo adik-adik. Tuhan Yesus, Engkau sangat luar biasa. Natal ini tolong Tuhan, ingatkan bahwa ini semuanya tentang Engkau. Tidak ada hari yang lebih baik untuk mengucapkan terima kasih atas apa yang telah Kau lakukan dan memberitahu orang lain tentang Engkau untuk mengasihimu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang mengasihi Tuhan Yesus sama-sama katakan, amin. Oh iya Kak, ternyata memang benar ya. Natal itu tentang kelahiran Tuhan Yesus, tentang Yesus. Betul banget, bahkan tadi ingat gak adik-adik ceritanya kalau ternyata Tuhan Yesus aja lahirnya bukan di tempat yang bagus. Oh iya benar-benar Tuhan Yesus tuh lahir di kandang domba. Betul. Karena dia gak dapat penginapan ya Kak. Betul banget. Tapi Kak Jess, apa kita masih boleh pasang-pasang lampu Natal yang meriah, yang bagus-bagus? Kan kita mau merayakan kelahiran Tuhan Yesus.
boleh nggak ya? Boleh dong Kak, tetap boleh. Adik-adik masih boleh pasang pohon Natal. Adik-adik kalau misalnya mau makan sama papa mama, keluarga masih nggak apa-apa. Tapi yang penting harus tetap ingat kalau Natal itu adalah tentang Yesus. Itu yang paling Oke, penting. Siap, berarti di bold ya Kak? Iya, Tentang betul. Yesus. Tentang Yesus. Nah Kak, ternyata tanpa terasa ibadah kita udah selesai nih hari ini. Udah selesai nih? Udah Kak. Cepet banget. Iya, cepet banget ya. Iya. Kalau gitu, gimana? Kak Jess kan tadi bilang belum menghias pohon Natal. Hias pohon Natal bareng aku aja yuk Kak. Oh iya, bener banget, kita harus hias pohon Natal. Terus juga tadi katanya Kak Feby bilang katanya Kak Feby pengen ceritain ke mana tuh? Oh iya bener. Aku mau cerita ke teman-teman aku di Kids Altar Kak. Adik-adik yang ada di rumah. Aku mau cerita kalau tentang kelahiran Yesus. Itu adalah Natal. Natal itu tentang kelahiran Tuhan Yesus. Nah, buat adik-adik nih yang belum ikut Kids Altar, nah Kak Jessica dan Kak Feby ajak semua adik-adik untuk ikut. Nanti kita bisa apain aja Kak Feby? Bisa ngobrol, bisa sharing, bisa cerita-cerita, nyanyi, bahkan main game. Wah, pasti bakal seru banget ya. Pasti Jadi dong, Kak. buat adik-adik yang belum daftar, yuk buruan daftar secepatnya. Kita ikut Kids Altar dan kita ketemu sama-sama di Kids Altar. Yaps. Kalau gitu kita berdoa aja Kak menutup Oke. ibadah kita hari ini. Yuk kita berdoa, adik-adik semuanya kita mengakhiri ibadah kita. Kakak undang semuanya, kita berdoa dulu ya, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini kita sudah selesai ibadah. Kami tahu Tuhan bahwa Natal adalah tentang Engkau sendiri Tuhan. Engkaulah yang lebih penting daripada apapun juga. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya Engkau yang berkati ibadah kami, Engkau yang tutup punggung semuanya oleh kuasa darah-Mu, dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi berkat untuk hidup kami dan boleh menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai beribadah dan kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sampai jumpa. Sampai jumpa lagi. Selamat hari Natal. Ayo Kak Jess, kita hias pohon Natal. Ayo.